Shalom Aleichem Besim Hamasya. Salam sejahtera buat kita semua. Puji nama Tuhan, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, pada hari ini saya ingin memberikan tanggapan kepada seorang saudara saya, yaitu saudara Muslims, yang bertanya atau memberikan pernyataan bahwa di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi menurut dia bahwa karena Yesus itu cuma sebagai seorang utusan yang menurut mereka di dalam Al-Quran ditulis cuma sebagai Nabi Isa yang dimaksud. Padahal kalau kita melihat Nabi Isa yang dicatat oleh Al-Quran itu berbeda dengan Yesus yang dicatat oleh Alkitab. Karena lahirnya pun berbeda, ya. Yang di dalam Al-Quran itu ditulis lahirnya di bawah pohon kurma. Sementara Yesus yang ditulis oleh Alkitab lahirnya di kandang domba. Itu baru satu, tetapi banyak sekali perbedaan. Oke, saya tidak membahas tentang perbedaan itu, tetapi saya ingin memberikan tanggapan atau jawaban kepada saudara saya Pak Abdul. Mari kita baca dulu dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai yang kelima. Jadi tidak hanya ayat yang ketiga saja, kita baca 5 ayat. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Artinya Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Saya kira saya tidak terlalu memberikan penjelasan lebih detail di situ. Kita akan melihat 2 poin saja hari ini. Jadi jawaban saya itu ada 2 poin. Poin yang pertama, Yesus adalah gambar Allah. Penggunaan kata anak Allah atau anak manusia merujuk kepada kemanusiaan Yesus. Sebab Yesus dilahirkan oleh manusia, tetapi berbeda dengan manusia lainnya. Sebab dalam Lukas pasal 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Ini dia berbicara kepada Maria. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Apakah ada manusia yang lahir dan kemudian disebut sebagai kudus? Ya, hanya Allah satu-satunya yang disebut sebagai kudus. Dan anak yang dilahirkan oleh Maria itu adalah kudus. Karena anak itu dari Allah. Roh Allah yang turun atas Maria. Oke, sebab itu sudah sering saya katakan bahwa di dalam diri Yesus ada 2 natur. Yaitu natur kemanusiaan dan natur keilahian. Bila mana kita dapat membedakan natur kemanusiaan dan natur keilahian? Pada waktu dia lapar, pada waktu dia haus, pada waktu dia ingin tidur, pada waktu dia capek, pada waktu dia kepanasan, dia kehausan dan seterusnya, itu adalah natur kemanusiaan. Sementara ketika dia berkata kepada pergilah dosamu sudah diampuni, atau anak manusia di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa, itulah natur keilahiannya. Jadi Abdul jangan menganggap bahwa Yesus nabi biasa seperti nabi-nabi lainnya yang diutus, sebab tidak ada seorang nabi, ya, tidak ada seorang nabi pun dari nabi-nabi itu yang berkata, aku berkuasa mengampuni dosa. Hanya satu-satunya Yesus. Jadi karena Yesus berdoa kepada Bapa dan berkata, aku telah engkau utus, aku yang telah engkau utus. Maka Abdul tanpa pikir panjang dengan membaca 1 ayat, kemudian datang dengan petantang petenteng, lalu berkata, nah Yesus bilang dia adalah utusan. Karena itu, kalau Abdul mau membaca Alkitab jangan cuma 1 ayat saja, tetapi ya baca keseluruhan ayat itu atau bila perlu baca keseluruhan Alkitab agar Abdul tidak salah paham sebab narasinya itu satu perikop.
Nah, kita melihat dulu ayatnya di dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat 15. Ia, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Karena itu di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Jadi Yesus menciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Dia sudah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ayat yang pertama itu seringkali disalahartikan oleh orang-orang saksi Yehova bahwa Yesus adalah ciptaan. Padahal ayat itu yang dimaksudkan, Yesus itu sudah ada sebelum semua ciptaannya itu ada. Ya, oke, lanjut. Poin yang kedua, apabila seorang tidak percaya kepada Yesus pasti akan mati binasa. 1 Yohanes 5 ayat 9-12. Kita menerima kesaksian manusia tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan tentang Allah. Kesaksian yang diberikan tentang anak Allah. Diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi hidup kekal itu ada di dalam anaknya. Siapa? Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yohanes 13 ayat 16-18, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi ini jelas bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia telah berada di bawah hukuman. Jadi Abdul, kalau tidak percaya kepada Yesus, maka jelas ayat ini mengatakan bahwa Anda telah berada di bawah hukuman. Percayalah bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya Yesus yang memberikan